Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wahyu, tentunya hanya di WI Channel. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, di channel ini kami berbagi pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah kami dapatkan sehari-hari, baik dalam dunia percetakan, dunia desain grafis, dan dunia nyata lainnya. Oke, kalau pada video kemarin kita sempat upload tentang review printer Epson L1110. Pada kesempatan kali ini agak sedikit berbeda, tapi pembahasannya tetap mengaitkan tentang printer L1110, printer Epson ya. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mereview undangan nih ya. Ini undangan yang sudah saya cetak menggunakan printer Epson L1110 yang sudah saya modifikasi menggunakan tinta art paper. Dan tinta art paper yang saya gunakan adalah tinta art paper F1. Jadi di sini teman-teman, saya mencetak dua undangan, yang satu dengan desain full color dan yang satunya lagi dengan desain semi minimalis tetapi tetap elegan tentunya. Jadi bahan kertas yang saya gunakan juga adalah kertas art paper. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Mungkin tampak di kamera tampilannya agak mengkilat-mengkilat karena ini adalah kertas art paper. Oke teman-teman, kalau teman-teman kemarin belum sempat nonton video yang kita bagikan sebelumnya, yaitu tentang review printer Epson L1110, teman-teman bisa tonton videonya pada link di atas. Oke, sebelum saya lanjut ke review kali ini, saya ingin mendoakan kalian semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dengan keadaan diberikan limpahan rezeki berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sekarang terlebih dahulu saya akan mereview undangan yang saya cetak dengan kertas art paper yang desainnya full color ya. Di sini teman-teman bisa lihat desainnya full color. Ini bagian luar ya. Ini saya buka semuanya. Ini bagian luar. Di sini desainnya ada desain kalender dan juga ada foto. Di depan juga ada foto. Dan ini desain bagian dalam yang juga full color. Ini ada bagian foto. Dan ini juga bukan warna putih aja ya, tapi ini juga warna agak sedikit keabu-abuan. Jadi ini adalah undangan full color. Jadi ketika saya mencetak menggunakan printer Epson L1110 yang sudah dimodif dengan tinta art paper F1, itu ternyata saya mendapati hasil cetak yang menurut saya cukup bagus. Walaupun di sini bisa kita lihat ada sedikit kekurangan, tapi jelas ya kalau dibandingkan dengan mesin offset, mesin besar ya, atau mesin digital printing yang pro banget, itu masih banyak sekali kekurangan. Misalnya seperti mungkin kepekatan warna yang masih agak sedikit kurang pekat. Tapi di sini menurut saya sudah bisa lah ya untuk digunakan dalam berbisnis percetakan, karena ini sudah bisa laku lah kalau kayak gini ya. Tapi di sini bisa kita lihat teman-teman, pada bagian warna hitam, pada bagian pokoknya warna-warna yang sedikit, bukan sedikit ya, yang gelap banget, pekat gelapnya, itu terlihat ada bekas roda gigi dari exit roll menurut saya. Dari itu kan di printer itu kalau teman-teman buka, itu ada seperti roll yang di depannya, tapi bukan roll penarik, itu ada roda-roda gigi seperti gear seperti itu ya. Nah itulah yang menyebabkan adanya bekas roda gigi seperti ini. Nah pada video review printer Epson L1110-nya ada teman-teman yang juga berpendapat bahwa untuk mengatasi hasil roda gigi seperti ini,
itu bisa dengan cara setting pada saat kita mencetak itu kita matikan checklist pada high speed mode pencetakannya, dan juga bisa kita tambahkan kipas angin kecil agar tinta yang lengket ke kertasnya itu cepat kering. Itu menurut Bang Uzir Unur ya, itu ada di kolom komentar pada video sebelumnya. Nah teman-teman, kita kembali lagi ke review undangan full color ini ya. Jadi dari segi warna mungkin masih kalah sempurna lah dengan mesin cetak offset atau mesin digital printing yang lebih pro ya, tapi sudah cukup bagus lah. Dan juga ini kita lihat ada juga bekas roda gigi, itu kekurangannya juga ya. Nah ini teman-teman, pada saat pelipatan itu ternyata ada seperti bekas lipatan yang mengganggu menurut saya di sini, karena tinta pada bagian lipatannya itu terlihat luntur dan terlihat banget bergaris seperti ini. Jadi teman-teman kalau cetak undangan menggunakan printer seperti ini harus benar-benar pelan-pelan ngelipatnya, nggak bisa cepet-cepet ya. Dan untuk dari segi kecepatan cetak juga, ini ternyata untuk full color kayak gini depan belakang, untuk cetak bagian depannya aja nih ya kurang lebih memakan waktu sekitar 5 menit, dan untuk belakang juga kurang lebih 5 menit juga, jadi sekitar 10 menitan untuk cetak bagian untuk satu undangan ini. Itu menurut saya ya, menurut saya setelah pengalaman saya mencetak undangan ini. Nah teman-teman, kemudian kita review undangan yang semi minimalis. Di sini ini juga menggunakan bahan kertas art paper dan tinta art paper. Di sini teman-teman, karena desainnya minimalis, ini walaupun pakai foto ya, itu maksudnya warnanya tidak terlalu pekat. Maksud minimalis di sini, warna dari cetakannya tidak terlalu pekat. Jadi di sini tidak saya temui sama sekali bekas roda gigi atau exit rollnya. Dan menurut saya ini sudah sangat menjual banget ya, untuk kalau teman-teman mau buat bisnis, atau mungkin bagi kalian yang mau nikah bentar lagi, yang mau buat undangan kayak gini, pakai kertas art paper seperti pada umumnya. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi untuk gunain kertas art paper dan juga tinta art paper F1. Jadi itu udah bisa buat cetak undangan lah, udah bisa ya. Tapi dengan desain minimalis. Kalau kalian menggunakan desain yang full color kayak tadi, itu ya resikonya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah untuk teman-teman yang belum tahu nih cara ngisi tinta art papernya ke printer Epson L1110-nya, teman-teman bisa tonton juga videonya pada link di atas. Oke, balik lagi ke reviewnya. Di sini teman-teman, di sini bisa kita lihat hasil cetaknya sangat halus sekali karena warnanya tidak terlalu pekat ya, untuk bagian depan dan juga bagian belakang dan juga bagian dalam. Nah ini untuk bagian dalam ya, ini karena ada warna hitam pekat, kembali lagi masalah yang sama seperti yang tadi. Ternyata pada bagian hitam pekatnya tetap menghasilkan ada bekas roda gigi. Itu jadi seperti kesimpulannya itu bekas roda gigi ini dihasilkan karena tintanya tadi itu kan belum mengering kan, masih basah, lalu melewati exit roll yang berbentuk roda gigi. Itulah makanya membentuk seperti garis roda gigi pada hasil cetakannya. Tapi untuk yang minimalis itu ternyata sepertinya lebih cepat kering, jadi tidak menimbulkan bekas roda gigi. Itu menurut saya ya. Jadi mungkin benar juga kata teman kita yang menyarankan pada settingannya kita nonaktifkan high speednya dan juga kita gunakan kipas angin. Mungkin itu ya. Saya juga belum coba, mungkin nanti saya akan coba. Dan di next video mungkin saya akan bagikan hasil percobaannya. Dan terima kasih untuk Abang Uzir Unur yang sudah memberikan masukan kepada kita. Semoga ilmu yang Abang bagikan bermanfaat dan bisa membantu banyak orang di luar sana. Oke,
Jadi teman-teman, itulah dua undangan yang hari ini pada video ini saya review, dan ini udah pro banget. Jadi buat teman-teman yang mau gunain tinta art paper itu pada printer Epson L1110, asal teman-teman bisa menggunakannya dengan tepat guna, insya Allah printernya bisa tetap aman ya, dan hasil cetaknya juga bisa bagus. Tapi kalau teman-teman menggunakannya mungkin dengan cara yang tidak tepat guna, maksudnya dengan perawatan yang kurang baik, itu mungkin bisa menyebabkan kerusakan pada printer, mungkin pada head printer. Dan tidak jarang banyak orang-orang yang udah gunain tinta art paper, tapi pada saat cetak di kertas art paper itu hasilnya masih kurang maksimal dan kurang memuaskan. Nah teman-teman, dan berbagi pengalaman kepada teman-teman untuk, karena waktu pengerjaannya atau waktu pencetakan menggunakan tinta art paper ini dirasa cukup lama ya dibandingkan dengan mesin-mesin besar. Jadi saya sendiri menyarankan kalau teman-teman mau benar-benar mau menjual undangan dengan desain mungkin minimalis dengan kertas art paper, saya sarankan teman-teman menggunakan lebih dari satu printer yang dimodifikasi menggunakan tinta art paper. Dikarenakan bisa lambat banget pengerjaannya kalau teman-teman cuma punya satu printer doang. Dan untuk perawatannya sendiri perlu teman-teman perhatikan banget ya. Dan mungkin nanti kita akan berbagi tips bagaimana merawat printer dengan tinta art paper agar printernya aman, agar tetap awet. Dan saya sendiri sudah menggunakan printer ini lebih kurang 1 tahun dengan tinta art paper dari awalnya ya. Dan semoga teman-teman bisa mendapat pencerahan dari review kita pada kesempatan kali ini. Nah teman-teman, jadi kalau teman-teman bingung saya pakai tinta art paper yang merek F1 yang kayak mana, ini bentuknya ya. Ini ada yang warna kuning atau yellow, cyan, ini magenta, dan yang ini black. Jadi kalau teman-teman cari nih di Tokopedia atau di Bukalapak atau di toko-toko online atau di toko-toko printer, teman-teman cari tintanya yang kayak gini ya. Karena saya sendiri belum sih pernah coba merek lain, tapi menurut saya ini yang paling cepat kering dan hasilnya maksimal. Dan untuk tinta yang lainnya saya belum bisa kasih rekomendasi karena saya belum terlalu paham ya. Oke, selanjutnya setelah tadi saya review bagaimana bentuk fisiknya setelah kita cetak dengan tinta art paper, ini menurut yang jual tinta art paper F1 ini itu bisa waterproof atau anti air ya. Jadi di sini kita akan coba apakah undangan yang kita cetak ini bisa anti air. Kita akan coba untuk cipratkan air ke permukaan kertasnya ya. Oke, nih saya sudah sediakan air 1 gelas, tapi bukan untuk saya minum, tapi untuk cipratkan ke sini. Kita coba ya. Kita cipratkan air. Apakah benar? Ya, seperti ini ya. Ini airnya sampai netes tuh. Apakah tinta ini benar-benar waterproof atau anti air? Kita lihat. Ini ya. Ini teman-teman. Ini sudah saya cipratkan air dan airnya sudah membasahi hampir ke seluruh permukaan kertasnya. Ini bisa kita lihat. Ini ya. Apakah tintanya luntur atau enggak? Kita coba untuk ambil kertas ya untuk ngelap untuk ngelap bekas itunya tadi, airnya. Kalau kita mau menunggu sampai mengering akan lama ya. Jadi kita lihat saja nih, kita lap gini ya.
seperti basah gitu ya. Tapi untuk tintanya teman-teman bisa lihat sendiri, hasil tinta yang terkena air tadi tetap menempel baik ya. Jadi bisa dikatakan kalau teman-teman pengen cetak stiker, itu bagus banget gunain tinta ini, karena stiker yang teman-teman cetak bisa teman-teman taruh di tempat terbuka atau outdoor, bukan hanya di indoor ya, tapi tentunya dengan bahan kertas yang juga kuat terhadap basah atau panas tentunya. Jadi di sini kita lihat ya, hasilnya tidak cacat setelah terkena air yang saya cipratkan tadi. Ya tetap kertasnya aja yang basah sih kalau menurut saya. Ini ya. Jadi sepertinya yang jual nggak bohong ya kalau tinta ini anti air. Kita udah coba sendiri ya. Tapi ya namanya undangan, saya rasa sangat jarang sekali untuk terkena air. Hanya saja kita mencoba cipratkan air tadi untuk memastikan bahwa tinta ini waterproof. Mungkin saja kalau suatu saat kita mau cetak stiker, itu bisa tahan lama dan anti air tentunya. Jadi teman-teman, kita dapat kesimpulan bahwa benar tinta ini waterproof. Oke teman-teman, saya rasa demikianlah penjelasan saya tentang nanti dulu ya. Ini saya juga mau berbagi pengalaman. Sempat ada juga yang nanyain nih di kolom komentar. Katanya kertas art paper dengan ketebalan berapa yang cocok untuk buat undangan dengan ada desain kalendernya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini ada desain kalender dan ini bisa tegak dengan sangat baik di tangan saya. Itu artinya kertas art paper dengan ketebalan 230 GSM sudah recommended kalau buat undangan dengan desain ada kalendernya. Nah, ini kalau teman-teman bandingkan dengan kertas lainnya seperti kertas BC yang lebih tipis dan lebih lentur tentunya, itu nggak bisa tegak dengan tegap seperti ini ya. Dan satu lagi ya menurut saya, kalau kita udah gunain kertas art paper, itu kelebihan satu laginya, kita nggak perlu lagi melaminasi dengan laminasi glossy ya. Karena di sini kertas art paper kan mengkilat ya. Jadi itu udah cukup untuk memberikan kesan elegan. Jadi sebenarnya kertas art paper ini adalah kertas yang sangat fenomenal banget di dunia percetakan ya. Tapi kalau kita gunain printer, kita bisa akalin. Kalau dengan tinta ori kita bisa akalin nyetak undangannya di kertas stick atau BC atau linen atau jasmine, lalu kita bisa laminasi agar kesan dari kertas tersebut menjadi lebih bagus dan elegan tentunya. Oke teman-teman, demikianlah review saya pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Dan untuk teman-teman yang pengen bertanya, teman-teman bisa tanyain di kolom komentar, atau untuk teman-teman yang mau memberikan masukan kepada kami, mau membuat video apa lagi berikutnya, teman-teman juga bisa cantumkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru nonton video-video kita di YouTube, termasuk video ini ya, teman-teman bisa subscribe dan nyalain loncengnya agar bisa dapat notifikasi video terbaru dari kami yang bisa berupa tentang review seperti ini, baik itu tentang printer, tentang kertas percetakan dan segala macamnya lah ya, dan juga tentang desain grafis, tentang tutorial, tentang vlog. Jadi teman-teman bisa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa tinggalkan jempolnya dengan cara klik like. Dan bagi teman-teman yang pengen berbagi manfaat kepada sesama, yang tentunya berbagi kebaikan ya, teman-teman bisa klik share agar semua bisa mendapatkan manfaat dari video yang kita bagikan. Oke teman-teman, untuk sebagai penyemangat kita bersama nih, kalau menurut saya itu ya, istilahnya tidak ada usaha yang sia-sia. Karena di mata Allah itu,
usaha kita bisa mendapatkan ganjaran pahala, bisa juga mendapatkan ganjaran kesuksesan. Kalau sampai hari ini usaha kita belum membuahkan hasil yang maksimal, itu bukan berarti Tuhan tidak menolong kita, tetapi pahala yang kita dapatkan sudah mulai banyak, atau mungkin sudah mulai seluas samudra dan sebesar gunung yang sangat besar. Jadi kita nggak boleh berputus asa, terus berusaha, jangan menyerah, dan tentunya diiringi dengan niat yang ikhlas. Bagi teman-teman yang pengen usaha, jangan lupa diniatkan untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan kedua orang tua, dan juga memberikan nafkah yang berkah untuk keluarga, tentunya untuk anak istri misalnya yang udah nikah ya. Kalau yang masih jomblo, memberi nafkah untuk diri sendiri dan juga keluarga tentunya. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe. Jadi ini tidak henti-hentinya saya doakan kalian, semoga diberikan limpahan rezeki berkah, kesuksesan dengan karir yang bagus tentunya, baik di bidang usaha, baik yang ada bekerja di pemerintahan mungkin, baik yang bekerja dengan pihak swasta, baik yang bekerja sebagai apapun itu, asalkan pekerjaan kalian adalah pekerjaan yang mencari rezeki yang berkah, saya doakan kalian dipermudah untuk mendapatkan segala sesuatu yang kalian impikan. Oke, akhir kata, saya Muhammad Wahyu Pratama. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.